Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah mesin uap mini nih yang gampang dibuat dan tenaganya besar. Ya, karena nanti ini saya berikan pulinya, saya berikan dinamonya bekas printer itu. Kemudian saya sambungkan hasilnya nanti dengan dua lampu LED dan juga ini potnya untuk charger HP ini. Ya, charger HP. Nah, nanti kita buktikan sama-sama gitu ya. Kenapa? Karena sekecil ini dan segampang ini bikinnya gitu ya. Nggak ribet seperti motor yang dua tak, empat tak yang ribet sekali ya. Ya, jadi ini sangat gampang sekali. Ya, sangat gampang sekali. Tidak ada lagi nanti istilah seperti empat tak kan ada intake, ada kompresi, ada tenaga, ada buang gitu ya. Nah, ini nanti prinsipnya cuma gini tok ini. Nanti saya bongkarnya, ya saya bongkarnya sehingga teman-teman bisa bikin nanti. Ini ada tabung, kemudian yang sini adalah tempat untuk mengisi, nanti saya isinya dulu, isi air, tengah ini ada pengaman. Ini untuk buang kotoran ini. Ada buang kotoran, tidak dikasih pun tidak masalah. Tabungnya apa aja, cuma usahakan yang tebal. Ya, yang tebal. Kalau memang untuk mau digunakan sungguhan di rumah kita, terutama yang di rumahnya banyak sekali kayu-kayu yang tidak dipakai gitu ya. Karena kan dulu termasuk kapal-kapal yang legendaris Titanic itu kan juga menggunakan mesin uap. Masih ada sekarang juga PLTU, itu masih dipakai juga ya. Kereta api juga masih ada yang pakai uap. Nah, masalah bakarnya nanti ini bisa pakai batu bara, bisa pakai kayu, bisa pakai. Nah, untuk yang mini ini nanti pakai spiritus ya. Kayu boleh, ya boleh nanti pakai spiritus. Nah, prinsipnya ketika kita merebus air ada di dalam tangki ini, kemudian airnya sudah mendidih, ada uapnya, disalurkan ke sini. Nah, di sini ada piston. Nah, senang saya piston ini gerakannya itu cuma nanti saya bongkar biar tahu ya dalamnya ya. Gerakannya itu cuma naik turun begini tok. Nah, begini. Ya, begini nih. Ini pistonnya. Di dalamnya piston ini silindernya. Ya, ini silindernya. Jadi gerakannya cuma maju mundur. Gas nanti masuk ke dalam, ini ada dua lubang nanti. Di dalam silinder ada satu lubang, di dalam platnya ini itu ada dua lubang. Satunya adalah lubang masukan, jadi langsung ini lubang masukannya. Di atasnya ini cuma tidak kelihatan ya. Di atas ini ada lubang lagi kecil, nanti saya bongkar baru kelihatan. Ini lubang pembuangan. Jadi masuk, buang. Ketika posisi, nah ini posisi begini. Nah, jadi posisi ya sekitar 15 derajatan lah nih. Dari datar 15 derajat begini posisinya. Ini lubang yang ada di silinder itu pas lurus dengan lubang masukan. Ya lubang di silinder pas masukan. Jadi gasnya masuk. Ketika masuk maka kedorong ini. Kedorong. Nah, kedorong setelah maksimal itu lubang yang di silinder tidak kena mana-mana, dengan kelembamannya muter lagi. Nah ini lubang yang ada di silinder itu pas masuk ke yang atasnya pembuangan. Jadi cuma begitu saja, ya begitu aja. Terusnya begitu ya. Nah gini ya, muter gini ya. Nah kalau saya gambarkan, ya habis ini kita coba sama-sama. Ini tadi. Jadi intinya air yang ada di dalam tangki dibakar, kemudian gasnya keluar. Di bawah itu adalah masuk ke dalam silinder ini lubang yang ada di platnya itu, di platnya nanti silindernya itu ada di sini, di atas ini. Gerakannya cuma gini, naik turun gini, gesek gini ya. Kemudian yang atas lubang buang, ini tembus ini ya. Nah, yang tengah ini baut untuk kendalinya silinder untuk gerak naik turun gini, nah, naik turun gini. Ini yang tengah ini ya. Hanya seperti itu. Ya, ini masukannya. Nah, ceritanya tadi yang ini. Yang ini. Semoga kelihatan. Jadi, ketika posisinya masih 15 derajatan lah. Itu pas ini mendorong maksimal sana. Ini
kena lubang masukan. Ini silindernya ada lubang satu lubang, tapi platnya yang tadi ada 2 lubang. Pas, ini dapat masukan. Kedorong ini, dorong, muter dia. Muter. Setelah itu nyampe maksimal, karena kelembamannya, ini yang lubangnya tidak kena mana-mana, baru setelah ke bawah, pas sekitar 15 derajatan itu, ini lubang di silinder kena pada lubang pembuangan. Ya, jadi saya ulang lagi nanti ini. Jadi ketika posisinya seperti ini, lihat ini. Nah, posisi seperti ini. Nah, gini ya, biar kelihatan. Nah, gini nih. Pas begini, ini dapat masukan. Kemudian kedorong dia. Terus kelembamannya dari roda gila ini. Terus pas di sini, ini buang ini. Jadi lubangnya di silinder itu pas lurus dengan yang atas. Nah, sekarang saya buka coba. Ya, saya buka. Jadi bukanya juga sederhana. Nah, begini nih, ini ada bautnya. Nah, copot sudah. Inilah bautnya. Ini pengendali silinder untuk dia gerak naik turun. Nah, ini bisa kita amati sama-sama. Ini ada 2 lubang. 1, 2. Ya, 1, 2. Kemudian yang ini lubang pengendalinya. Yang tengah ini baut. Yang ini untuk baut ini ya. Ya. Jadi ini lubang masuk, ini lubang keluar. Yang ini cuma ada 1 lubang. Nah, 1 lubang ini ya. Ini bisa dibubutkan di tukang bubut, kita nyari itu langsung bisa kita buat yang besar gitu ya. Ini tadi yang tengah itu untuk bautnya. Nanti gerakannya cuma gesek gitu ya. Ya, gesek gini, naik turun gini ya. Ya. Jadi gerakannya cuma seperti ini. Ini. Ya. Jadi pas posisi ke atas gini, silinder kena gas masuk, pas posisi tadi ke bawah gini, lubang ini kena yang atas, sehingga gasnya keluar. Hanya seperti itu. Nah, sekarang kita coba, saya pasang lagi nih, saya coba, nanti saya berikan lampu LED, kemudian saya berikan untuk charger HP, ya charger HP. Oke, saya pasang dulu. Oh lupa ini, kita isi dulu airnya, ya. Airnya kita isi dulu. Kemudian ada beberapa yang belum tak tunjukkan tadi. Ini tadi baru dipakai masalahnya. Nah, ada. Ini isinya. Ini ada pengaman, tidak dikasih pun tidak masalah itu ya. Tidak masalah. Oke, nah tutup lagi. Nah, ini yang penting tadi. Jika ingin membuat beneran, paling tidak roda gilanya ini diberi klaker gitu ya. Ini kan tidak ada klakernya sama sekali ya. Ya, tapi udah licin juga. Kemudian pistonnya tadi belum tak sampaikan. Nah, ini pistonnya. Ini juga tidak ada ring shakernya. Ya. Jadi benar-benar untuk pembelajaran tapi bisa menghasilkan tenaga sudah. Apalagi kalau diberi ring shaker gitu ya. Ya. Ini pistonnya. Jadi stang pistonnya ya cuma begini aja ya. Ya. Jadi kalau ke mesin bubut itu ya enggak susah bagi saya gitu ya. Jadi minta tolong tinggal kita gambarkan ukuran sekian sudah pas ya. Hanya begini aja. Namanya noli kita ya, main noli. Jadi supaya tidak banyak bocor, maka kita kasih oli ya. Oli. Begini. Ya. Oke. Sekarang saya pasang dulu ya. Baru kita coba muternya nanti. Oke, mari sekarang kita nyalakan dulu. Ini sudah saya beri spiritus ya, sudah saya panasi tadi. Ini ada spiritusnya. Nah, ini saya keluarkan ini spiritus ini. Kita nyalakan. Ini nyala sudah. Kita tunggu sebentar. Ada spiritusnya. Kita ukur dulu nanti tegangannya. Berapa yang dihasilkan mesin uap sekecil ini. Kenapa? Karena kita kalau untuk ini ngecas HP ini ada proteknya ini di sini. Kalau lebih dari 5 volt enggak salah,
dia enggak mau gitu ya. Ya, lebih dari 5 volt enggak mau dia. Nah, gimana caranya agar 5 volt ya? Putarannya kita pelankan nanti gitu ya. Tapi kalau lampu enggak masalah, langsung pakai 2 LED saya. Ya, pakai 2 LED. Biar panas bentar. Nanti kita ukur dulu sampai berapa volt gitu ya. Pakai skala 10 volt saya. Ini udah panas sudah ini. Nah, langsung nyala dia. Jadi harus ada pemicu awalnya ya, kalau enggak bisa. Kita cek sekarang ini tegangannya. Wow, lebih dari 10 volt. Saya pakai yang 50, maka bisa 15 volt. Ya, bisa 15 volt. Tapi mungkin arusnya kecil karena motor ini ya. Ya, bukan spesial generator. Ini kalau untuk ngecas HP yakin enggak mau ini ya. Saya nyalakan lampunya. Saya paralel ini. Nah, langsung drop. Jadi putarannya langsung kecil. Kenapa? Ada beban. Ya, ada beban. Nah, ini kalau saya gunakan untuk langsung paralel dengan HP, biasanya enggak mau ya. Ini kita lihat dulu. Ini belum ada tanda apa itu? Tanda petirnya. Coba saya paralel langsung ini. Saya paralel. Ya. Ternyata enggak mau, ya. Enggak mau ini. Ini tegangannya masih besar yang jelas ini ya. Terus saya coba lagi. Saya matikan dulu. Oh, ini tambah banter lagi. Tegangannya lebih dari 10 ini ya. Caranya gimana supaya masuk itu ya? Jadi tegangannya harus kecil. Kita lihat sama-sama ini. Ini belum ada tanda petirnya. Saya kecilkan ini. Saya rem ini. Saya rem. Terus saya rem. Nah, muncul sekarang tanda petirnya itu ya. Ya, ini saya rem ini ya. Supaya pelan ya. Ya. Langsung ke charger ini ya. Jadi ini ada tanda petir. Nanti banter lagi, hilang lagi. Nah, gitu ya. Kenapa? Lebih dari 5 volt. Jadi seharusnya ada nah ini ngisi 88% itu ya. Ini ngisi ini ya. Ya. Jadi kalau tegangannya pas baru bisa dia. Kalau tegangannya enggak pas, enggak bisa. Ini ngisi ya. Nanti banter sedikit, enggak bisa lagi sudah. Pokoknya lebih dari 5 volt itu mati dengan sendirinya ini. Ya, mati. Nah, ini 88, ntar lagi mati dia. Nah, mati sudah. Saya rem lagi baru bisa ya. Besar ya, lumayan lah. Termasuk kuat ini ya. Ini 88, ini bisa ya. Ya. Tapi banter sedikit hilang. Nah, hilang ya. Ya. Ini pelan sedikit bisa ngisi. Banterkan sedikit hilang. Hilang lagi nih ya. Diprotek ya. Syukurlah ada proteknya. Jadi tidak mungkin terbakar kalau ada tegangan lebih. Nah, kalau pelan ngisi dia. Ya, kalau pelan ngisi. Ya, demikian kalau untuk charger. Jadi harus ada penstabil. Paling tidak masuk mana? Ya dimasukkan ke power bank itu ya. Ya. Nah, ini pelan baru bisa ya. Rem lagi bisa lagi. Oke. Nah, kalau saya paralel dengan lampu masih tidak bisa ya. Dan nutut arusnya tidak ada. Ya. Nah, kita bikin generator beneran yang besar. Ya, yang besar. Ya. Jadi ini satu tempat spiritus ini lumayan lah, bisa 2 menitan gitu ya. Ya, 2 menit mulai habis ini ya. Ya, ini pakai 2 lampu. Ya. 1 lampu banter lagi. Lumayan besar tenaganya. Nih. Silakan kalau untuk adik-adik SMP, SMA yang terinspirasi untuk mau bikin, bisa ditulis di kolom komentar nanti. Mungkin saya bisa membantu gitu ya. Demikian yang bisa saya berikan untuk review tentang mesin uap mini
Semoga ada manfaatnya. Ada salah kurang saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.